warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini menyempatkan diri menonton channel Agung Pus YouTuber kami pada malam hari ini, yaitu malam terakhir sholat tarawih atau malam Idul Fitri. Insya Allah besok kita berpuasa terakhir dan lusa hari Kamis kita akan merayakan hari raya Idul Fitri 1442. Malam ini sengaja kami mengundang Ustaz Haji Muhammad Nasir dari Pondok Al-Fiqhiyah. Selamat malam Pak ya. Ustaz. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lepas saja Pak ini Pak. Maskernya ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Pak Ustaz, malam ini kita tarawih terakhir Ya. di Ramadan 1442 Ya. Hijriah. Ya. Dan besok kita insya Allah akan juga mengakhiri puasa kita ke-30 dan lusa kita merayakan hari raya Idul Fitri 1442. Ya. Pak Ustaz, saya sedikit mendapat ada pengetahuan bahwa bagi kaum muslimin muslimat yang full melaksanakan puasa Ramadan 30 hari selama bulan Ramadan Ya. dan membayar zakat fitrah dan kewajiban yang lainnya, itu setelah Idul Fitri, setelah bulan Ramadan dia akan kembali fitrah. Nah, untuk selanjutnya menjaga kefitrahan ini apa yang harus dilakukan oleh muslimin muslimat? Silakan Pak Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini adalah hari malam ke-30 puasa Ramadan. Apa yang ditanyakan oleh Pak Syarifuddin tentang bagaimana untuk menjaga kefitrahan kita. Pertama, kalau di dalam bulan Ramadan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, berarti di luar bulan Ramadan itu juga kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Lalu kalau di bulan Ramadan kita bisa bertarawih, sholat tarawih, juga berarti kita di luar Ramadan bisa juga sholat, yaitu sholat lail, sholat tahajud. Lalu kalau kita selama ini di dalam bulan Ramadan mengerjakan suatu perbuatan yang baik, ya tentunya juga kita akan harus berbuat baik setelah Ramadan ini. Artinya kesucian itu jangan dikotori lagi dengan hal-hal yang membuat dosa diri kita, sehingga kefitrahan itu luntur Pak Ustaz. Iya. Ya. Jadi selama kita Ramadan berbuat kebaikan, beribadah, tentunya di luar itu kita juga harus seperti itu untuk menjaga kefitrahan tadi. Ya. Mungkin manusia ini banyak juga yang labil Pak. Iya. Apalagi di luar Ustaz. Nah, Ustazan. Sehingga godaan-godaan itu, siapapun sebenarnya godaan itu pasti ada. Ya. Nah, untuk menjaga godaan-godaan itu sehingga kita tetap fitrah itu terjaga, bagaimana Pak Ustaz? Ya, yang pertama kita tetap harus beristighfar. Ya. Ya. Mohon ampun kepada Allah, memelihara kepada Allah, karena setan iblis itu adalah makhluknya Allah, makhluknya Allah. Jadi kita tetap minta penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena musuh yang paling berat di sisi Allah itu adalah musuh setan iblis ini. Setan iblis lah untuk membuat orang hancur kehidupannya, hancur rumah tangganya dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita sekarang lagi fitrah, sudah kembali fitrah, kalau juga kita tidak tetap menjaganya, ya kita akan hancur kembali gitu kan, kefitrahan kita. Artinya mungkin Pak Ustaz, setan iblis itu menguji keimanan kita. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Salah satunya memang dia untuk menguji keimanan seseorang. Kuat tidak iman seseorang itu dengan ujian dari setan iblis itu sendiri. Maka dengan itu makanya Allah memberikan kelebihan kepada umat manusia, hambanya, yaitu akal dan pikiran. Dengan akal pikiran itulah artinya keimanan manusia itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang akan meruntuhkan keimanan itu sendiri. Gimana itu Pak? Iya. Jadi iman adalah salah satu untuk mengkokohkan keislaman dia, keimanan dia gitu.
Lalu di satu sisi tukang penggoyang keimanan itu adalah setan iblis tadi. Maka ketika orang selalu mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampunan, mohon petunjuk, mohon kekuatan, insya Allah itu kokoh kuat tetap keimanan itu. Saat itu juga mungkin akal pikiran kita akan timbul, Pak ya. Ya. Karena kita dikasih lebih akal dan pikiran manusia ini kan itu. Sehingga kalau kita bisa mengimplementasikan akal pikiran itu, artinya saat-saat kita ada ujian yang dahsyat, Ya. kita akan berpikir, ini ujian, jangan kita lakukan. Mungkin begitu, Pak. Iya. Gimana itu, Pak? Iya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu tantangan, suatu ujian, ya kita kadang-kadang memang tidak tahu, tidak sadar bahwa itu ujian itu dari Allah juga gitu kan. Ya. Untuk menggugah keimanan kita tadi, sejauh mana kekuatan. Katakanlah kayak sekarang ini, kita sudah menjadi fitrah. Kita sudah suci kembali seperti apa yang baru dilahirkan gitu kan, seorang ibu gitu kan. Nah, kalau ini tidak kita jaga dengan yang khusyuk, tawadhu kepada Allah, maka kesucian ini dengan sendiri bisa bubar gitu kan. Iya. Nah, jadi memerlukan tadi suatu iman, kokohnya kekuatan tadi. Ya, dengan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Ustaz, di ujung wawancara kita, pencerahan dari Pak Ustaz, tentunya sebagai hamba Allah yang beriman, itu tadi kita nalar kita untuk menghadapi sesuatu itu memang harus betul-betul kita ingat dan kita manfaatkan nalar itu untuk berbuat, bahwa kebaikan itu tidak ada kerugian. Ya. Justru kalau kita berbuat tidak baik itu akan menjadi kerugian bagi diri kita sendiri. Pak Ustadz, mungkin ada himbauan, saran, pendapat kepada pemirsa. Silakan Pak Ustadz. Ya, para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menghimbau, mari kita jaga kesucian kita. Alhamdulillah kita sudah bisa berpuasa 30 hari, insya Allah besok dan hari Kamis kita bisa bersalat Id. Kita jaga kesucian kita, jangan sayang-sayang kita sudah berpuasa selama 30 hari, kita beribadah taraweh, beribadah witir, lalu kemudian di penghujung ini kita tidak bisa menjaga kesucian itu, wah sayang sekali, rugi sekali kita ya sebagai manusia. Oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini kita lakukan apa yang amalia yang sudah selama kita lakukan di Ramadan. Kalau kita setiap malam baca Al-Quran, oke. Di luar Ramadan nanti kita lakukan baca Al-Quran sampai khotam. Begitu juga kalau kita selama ini bisa beribadah, bersolat tahajud, kita lakukan untuk sholat tahajud. Insya Allah kita kondisi kesucian kita tetap terjaga. Demikian, terima kasih. Saudara pemirsa, mari kita menjaga kepikiran kita di masa yang akan datang, walaupun sebegitu dahsyatnya ya dari syaitan dan iblis, maka kita harus menggunakan nalar akal dan pikiran kita untuk mengantisipasi dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara pemirsa, di kesempatan ini juga saya bersama Ustaz ya. Mungkin selama bergaul di masa-masa yang lalu sampai malam ini, bahkan mungkin yang akan datang, ya kami mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saudara pemirsa, demikian perbincangan singkat kami dengan Ustaz Nasir pada malam ini. Lebih kurang kami mohon maaf pada Allah. Saya menampun, saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.